Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan mempraktikkan sains udara, yaitu membuat eksperimen meniup balon menggunakan campuran air cuka dan soda kue. Sebetulnya kalau misalnya eksperimen udara ini banyak banget macam-macamnya. Contohnya adalah flying tea bag. Biasanya itu pakai kantong teh yang kemudian dipakein korek api, kemudian si kantong tehnya itu terbang. Tapi kalau misalnya pakai korek api itu terlalu berbahaya untuk anak-anak. Jadi hari ini saya pakainya eksperimen ini aja karena ini cocok banget dan ini pasti seru kalau misalkan diterapkan di kelas. Nah, untuk guru sendiri, kalau misalnya kita mau eksperimen ini, kita harus ajak anak-anak untuk berpikir dulu tentang apa itu udara. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum udara itu apa? Misalnya bertanya dengan kayak gitu. Terus apa aja sih manfaatnya udara? Kalau nggak ada udara bagaimana? Terus misalnya anak-anak ditanya juga tentang contoh-contoh udara yang ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan kita bernafas, dengan kita meniup gitu kan, dengan kita membuat pesawat dari kertas origami atau dari kertas biasa. Contohnya seperti itu. Nah, di sini sudah ada bahan-bahan yang saya persiapkan. Teman-teman bisa lihat apa aja yang saya persiapkan di cuplikan berikut ini. Nah, jadi teman-teman kita butuh 1 botol cuka makan. Terus kita butuh 2 botol bekas. Yang warna kuning itu adalah soda kue. Saya pakainya yang kupu-kupu. Tapi terserah sih mau pakai apa aja juga boleh asal soda kue. Terus di sini ada corong, ada balon yang ukurannya lebih tipis dan balon yang bahannya lebih tebal. Terakhir adalah cangkir atau gelas. Terus gimana cara buatnya? Pertama, di botol yang kosong ini kita kan sudah menyediakan air ya. Airnya sebanyak 1/4 gelas atau setengah gelas. Pertama kita tuang dulu airnya. Setelah airnya, kita tambahkan air cuka sebanyak 1/4 gelas juga. Jadi takarannya harus sama. Lebih bagus kalau misalnya teman-teman tuh punya gelas yang ada takaran miliknya gitu loh. Jadi udah pasti akurat, nggak akan lebih atau kurang. Dan sains udara ini tuh kayak masih nyambung sama air gitu. Kita masih butuh air sebagai bahan eksperimen. Nah, di sini kan ada baking sodanya ya. Baking soda atau baking powder gitu ya. Intinya sih warnanya putih, hampir mirip kayak terigu gitu. Tapi ini sebetulnya lebih ke pengembang kue. Itu mau dimasukin. Jadi si baking sodanya ini bukan langsung dimasukin ke sini ya. Maaf nih teman-teman, tapi kita akan masukkan ke dalam balonnya. Balonnya ini sebetulnya saya nyiapinnya 2, ada balon yang ukurannya lebih tebal, terus ada yang lebih tipis. Cuman kalau misalnya yang lebih tebal, ini tuh kayaknya kita butuh baking soda yang banyak. Jadi saya coba yang tipis dulu ya. Balonnya ini kita pakein corong supaya ketika nanti dimasukin baking sodanya tuh nggak tumpah-tumpah atau acak-acakan gitu. Kita masukkan baking sodanya. Kita masukkan baking sodanya sebanyak yang dibutuhkan, kira-kira sekitar 2 atau 3 sendok sebetulnya. Tapi kita karena itu merupakan baking soda yang udah dikemas langsung, dikemasan seperti ini, jadi kita masukkannya setengahnya aja. Insya Allah cukup. Nah, ketika udah yakin nih kalau ini udah masuk, kita lepas. Terus kita pasangin si balonnya ini ke tutup botol. Harus hati-hati banget. Kalau udah yakin si ininya merekat dengan baik, baru kita
tuangkan bubuk soda tadi. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Wow. Jadi inilah yang terjadi teman-teman, kalau kita menyampurkan air dengan air cuka dan kemudian baking soda, maka akan menghasilkan gas, sehingga gas karbon dioksida itu akan membuat angin atau udara sehingga si balon itu tertiup dan mengembung lebih besar. Ini tadi sempat saya pegangin soalnya kalau nggak dipegangin takutnya terbang, tapi enggak deh, tuh bisa dilepas seperti ini jadinya. Dan ini tuh menyenangkan banget untuk anak-anak, bisa dicoba di tema air, udara, api, subtemanya udara. Ini kan yang balon kecil ya. Next kita bakal coba balon yang lebih besar atau yang lebih tebal. Caranya masih sama. Masukkan 1/4 air ke dalam botol. Terus 1/4 air cuka. Nah ini kalau untuk air cuka, kalau kita praktik di kelas tuh kayak harus hati-hati gitu loh, karena air cuka itu kan kayak menimbulkan bau asam gitu. Kalau sampai berantakan kelas, nanti ibu gurunya juga yang capek soalnya. Jadi harus dalam bimbingan orang dewasa atau gurunya harus benar-benar jagain dengan baik. Oke, sekarang kita pakai balon yang lebih besar. Masukin ke dalam corongnya. Terus tuangin baking sodanya ke dalam corong ini supaya si baking sodanya nyampe ke balonnya. Jadi gini loh, semakin banyak kita menuangkan baking soda dan juga menuangkan cukanya, maka si balonnya itu akan lebih besar mengembungnya. Udah, kita pasang. Lalu kita tuang 1, 2, 3. Nah jadi kalau misalnya balonnya yang lebih tebal tuh dia cuma sampai segini niupnya, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan lebih besar ya, tapi kalau ini tuh lebih kecil karena dia tuh membutuhkan udara yang lebih banyak kalau bahan balon ini lebih tebal gitu. Jadi kalau untuk praktek sih cocoknya yang balonnya ini tipis-tipis kayak gini. Nah terus apa sih tujuannya anak-anak praktik sains udara ini? Tujuannya adalah supaya anak-anak tahu apa itu udara, apa itu manfaat udara gitu kan, apa aja udara yang ada di sekitar anak-anak setiap harinya. Nah udara itu ada 3, ada yang namanya oksigen, ada nitrogen, dan juga karbon dioksida. Nah yang tadi dipelajari itu adalah udara, karbon dioksida yang bisa membuat balon menjadi mengembang. Seperti itu teman-teman. Mungkin itu saja ya. Kalau kelebihan dari sains udara ini adalah tidak terlalu berantakan, tidak terlalu berbahaya untuk anak-anak, dan ini bisa dijadikan pembelajaran yang seru dan menyenangkan untuk mereka. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.